Ada sebuah ironi yang hampir tidak masuk akal dalam sejarah sains modern. Pada tanggal 19 Januari tahun 2006, NASA meluncurkan wahana New Horizons menuju Pluto. Wahana itu melesat dengan kecepatan 58.000 km per jam, tercepat yang pernah digapai benda buatan manusia saat itu. Tapi 7 bulan setelah peluncuran itu, sebuah sidang ilmuwan di Praha memutuskan sesuatu yang mengubah segalanya. Pluto bukan lagi planet. New Horizons sedang dalam perjalanan menuju sebuah objek yang baru saja kehilangan statusnya. Ini adalah kisah Pluto. Untuk memahami kejatuhan Pluto, kita harus kembali ke penemuannya. Percival Lowell, seorang pengusaha kaya yang membangun observatoriumnya sendiri di Arizona sejak tahun 1906, melancarkan pencarian obsesif terhadap planet X di ujung tata surya. Ia mencarinya selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah menemukannya. Lowell meninggal pada tahun 1916 tanpa tahu bahwa foto Pluto sebenarnya sudah tertangkap di lempeng fotografinya sendiri pada tahun 1915 tanpa ia sadari. Baru pada 1929, tugas itu diserahkan kepada pemuda umur 23 tahun dari Kansas yang bernama Clyde Tombaugh. Tanpa gelar universitas dan hanya berbekal teleskop buatan sendiri dan ketekunan yang luar biasa. Setiap malam, Tombaugh memotret bidang langit yang sama dari dua waktu yang berbeda, lalu membandingkannya dengan alat yang bernama pembanding kedip. Planet bergerak, bintang tidak. Selama hampir setahun ia memeriksa ribuan lempeng fotografis, bintang demi bintang. Lalu, pada 18 Februari tahun 1930, ia melihat sesuatu yang berkedip, sebuah titik cahaya kecil yang berpindah posisi antara dua foto. Tombaugh terdiam sejenak, lalu memanggil rekan-rekannya. Mereka telah menemukannya. Observatorium menerima lebih dari 1.000 usulan nama di seluruh dunia, tapi yang dipilih datang dari sumber yang paling tidak terduga. Seorang gadis berusia 11 tahun dari Oxford, Inggris, bernama Venetia Burney. Ia mengusulkan nama itu saat sarapan setelah kakeknya membacakan berita penemuan di koran. Pluto, dewa dunia bawah tanah dalam mitologi Romawi. Nama itu diumumkan resmi pada tanggal 1 Mei 1930, dan selama 76 tahun berikutnya, Pluto berdiri tegak sebagai planet ke-9 di tata surya kita. Diajarkan di buku sekolah-sekolah di seluruh dunia. Tetapi Pluto kecil, sangat kecil. Diameternya hanya 2.377 km, lebih kecil dari Amerika Serikat. Bahkan, bulan kita masih lebih besar, dan jaraknya ke matahari sekitar 5,9 miliar kilometer. Cahaya membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk sampai ke sana. Orbit Pluto juga aneh, berbentuk elips yang sangat lonjong dan miring 17 derajat dari bidang planet lainnya. Akibatnya, antara 1979 hingga 1999, orbit Pluto justru membawanya lebih dekat ke matahari dari Neptunus. Selama 2 dekade, Neptunuslah yang menjadi objek paling jauh. Lalu ada Charon, bulan terbesar Pluto yang ditemukan pada tahun 1978. Diameternya 1212 km, lebih dari setengah ukuran Pluto sendiri. Tidak ada benda lain di tata surya yang memiliki bulan sebesar itu yang relatif terhadap induknya. Pluto dan Charon tidak saling mengorbit seperti planet dan bulan biasa. Mereka berdua mengorbit di sebuah titik gravitasi bersama yang berada di luar permukaan Pluto sendiri. Para ilmuwan menyebut ini sistem biner, dua dunia yang menari bersama. Dan karena rotasi keduanya sinkron, Charon selalu menggantung diam di titik yang sama di langit Pluto. Tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Pluto juga memiliki 4 bulan lain, Nix, Hydra, Kerberos, Styx. Semuanya dinamai dari mitologi dunia bawah tanah. Seluruh sistem Pluto adalah kerajaan kematian dan kegelapan yang mengambang di ujung tata surya. Masalahnya dimulai pada pertengahan 1990-an. Teleskop-teleskop baru mulai menemukan benda-benda besar di luar orbit Neptunus. Quasar, Sedna, Orcus. Semuanya besar, bulat, dan mengorbit matahari. Jika Pluto adalah planet, seharusnya mereka juga. Lalu pada tahun 2005, Mike Brown dari Caltech menemukan Eris, objek yang tampak lebih besar dari Pluto. Namanya diambil dari Dewi Perselisihan Yunani, dan nama itu sangat tepat, karena Eris memicu perselisihan terbesar dalam sejarah astronomi modern.
Pertanyaan yang menjadi tidak bisa dihindari, apakah tata surya kita memiliki ratusan planet? Atau apakah kita harus mendefinisikan ulang apa itu planet? IAU harus mengambil keputusan. Pada Agustus tahun 2006, lebih dari 2.500 astronom dari seluruh dunia berkumpul di Praha. Satu agenda yang membayangi semua agenda lainnya, yaitu mendefinisikan ulang apa itu planet. Pada 24 Agustus tahun 2006, sidang menetapkan 3 syarat planet sejati. Yang pertama, mengorbit matahari. Yang kedua, cukup besar untuk menjadi bulat. Dan yang terakhir adalah telah membersihkan wilayah orbitnya dari benda-benda lain. Syarat ketiga itulah yang menjadi eksekutor. Pluto mengorbit matahari, sangat terpenuhi. Dan Pluto juga cukup besar untuk menjadi bulat. Lalu, Pluto tidak membersihkan orbitnya. Orbitnya masih ramai dipenuhi oleh ratusan objek sabu Kuiper. Dan Pluto gagal di syarat ketiga. Dengan 424 suara pendukung dan 98 menentang, status Pluto sebagai planet resmi dicabut. 76 tahun setelah Clyde Tombaugh menemukannya. Berita itu menyebar di seluruh dunia dalam hitungan jam. Guru-guru harus merevisi materi pembelajaran. Museum harus mengubah pameran tata surya. Buku teks dengan 9 planet menjadi usang dalam semalam. Sebagian besar reaksi publik adalah kemarahan. Alan Stern, ilmuwan utama misi New Horizons, adalah kritikus paling keras keputusan ini. Argumennya tajam. Jika syarat membersihkan orbit diterapkan konsisten, bumi sendiri pun tidak memenuhinya sepenuhnya. Orbit bumi juga dipenuhi asteroid, sedangkan Jupiter juga berbagi jalur dengan ribuan asteroid Trojan. Lalu, apakah mereka juga bukan planet? Perdebatan itu belum selesai sampai hari ini. IAU belum pernah membuka kembali pemungutan suara secara resmi. Pluto tetaplah planet kerdil secara resmi, tapi dalam pandangan sebagian ilmuwan dan di dalam hati banyak orang, ia tetap menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Tetapi, tim New Horizons tidak berhenti. Bagi mereka, status Pluto tidak mengubah apapun. Pluto tetaplah dunia yang belum pernah dikunjungi, menyimpan rahasia tentang asal-usul tata surya kita. Dalam perjalanannya, New Horizons memanfaatkan gravitasi Jupiter pada tahun 2007 untuk mempercepat laju. Sebuah manuver yang disebut gravitational slingshot. Setelah itu, wahana memasuki mode hibernasi selama bertahun-tahun, melaju ke dalam kesunyian total menuju ujung tata surya. Pada jarak terjauh, sinyal radio membutuhkan lebih dari 4 jam untuk menempuh perjalanan satu arah. Tim di bumi harus menunggu berjam-jam hanya untuk tahu apakah wahana itu baik-baik saja. Pada tanggal 14 Juli tahun 2015, New Horizons melintas pada jarak 12.500 km dari permukaan Pluto dengan kecepatan 14 km per detik. Tidak bisa berhenti, tidak bisa berputar balik. Semua perintah telah diprogram bertahun-tahun sebelumnya. Hanya sebuah wahana kecil sendirian di ujung tata surya kita menjalankan misi 1 dekade. Ketika data mulai mengalir kembali ke bumi, proses yang butuh lebih dari 15 bulan untuk selesai, tim menahan nafas. Apa yang mereka temukan? Selama puluhan tahun, para ilmuwan menduga Pluto adalah dunia yang mati, beku, tidak aktif, seperti fosil kosmik. Foto pertama beresolusi tinggi di New Horizons membuat seluruh tim terdiam. Pluto bukanlah dunia yang mati. Di permukaannya ada pegunungan setinggi 2 hingga 3 km, bukan dari batu, tetapi dari es air. Di tengah permukaan Pluto, ada wilayah besar berbentuk hati selebar 1.600 km yang bersinar lebih terang dari sekelilingnya. Dinamai Tombaugh Regio sebagai penghormatan kepada penemunya. Di dalam hati Pluto itu, dataran nitrogen beku bernama Sputnik Planitia ternyata tidak diam. Es nitrogen di sana terus bergerak dalam pola konveksi seperti lampu ke lava kosmik. Material hangat naik dari bawah, mendingin, lalu tenggelam kembali. Pluto masih aktif secara geologis sampai sekarang, dan langit Pluto yang tidak pernah ada yang melihat sebelumnya ternyata berwarna biru. Bukan karena air, tapi karena partikel kabut fotokimia yang menyebarkan cahaya persis seperti atmosfer bumi menyebarkan sinar matahari. Dua dunia yang terpisah sejauh 6 miliar kilometer dengan proses yang sama, langit yang sama-sama biru,
Dalam satu lintasan singkat beberapa jam, Pluto berubah dari titik cahaya yang kabur menjadi dunia nyata dengan lanskap, atmosfer, geologi, dan sejarahnya sendiri. Tidak ada yang menduga Pluto sekaya ini. Jadi, apa sebenarnya Pluto? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan tentang labelnya, antara planet atau planet kerdil. Tapi, apa yang kisah ini ajarkan kepada kita? Bahwa sains tidak pernah berhenti berkembang. Bahwa definisi berubah ketika pemahaman kita bertumbuh. Dan, bahwa di ujung tata surya, masih ada dunia-dunia lain yang menunggu untuk dikenal. Di episode berikutnya, kita akan berkenalan dengan Eris, benda yang lebih jauh dari Pluto, yang penemuannya mengakhiri era Pluto sebagai planet, dan yang mungkin menyimpan rahasia tentang bagaimana tata surya kita terbentuk miliaran tahun lalu. Jika kamu ingin mengikuti perjalanan ini, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.